uh, musik itu bisa membawa dari satu makom ke makom selanjutnya untuk seseorang, seperti itu para kanca. Akan memasuki sebuah batin gitu, mengikuti tekstur batin tersebut, seperti itu yang ingin dikatakan Hazrat Inayat Khan dalam hal ini. Ketika asma-asma Allah itu disebutkan gitu loh, itu menurut Hazrat Inayat Khan itu akan membuat semua variabel musikal dalam diri kita itu memiliki daya gitu, dengan tiba-tiba. Para kanca misteri Timur Bumi, kita akan melanjutkan membahas gagasan Hazrat Inayat Khan, yaitu dimensi mistik, musik, dan bunyi, para kanca. Dan kita akan melanjutkan pembahasan video yang kemarin, yaitu dampak atau pengaruh musik, para kanca. Setelah yang satu ini, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Bapa Adam, Bapa Angkasa, Ibu Pertiwi, Kula Angin, Sakang Pahan, Sarimane, Sawamika, Saranaga, Gampil, Sarining Gampil, Kasanala, Yahu Allah, Yahu Musik akan memasuki sebuah batin menyesuaikan dengan tekstur batin tersebut, para kanca. Jadi menurut Hazrat Inayat Khan itu, musik itu akan memasuki jiwa atau batin seseorang sesuai dengan kesiapan batin tersebut, para kanca. Jadi yang ingin dikatakan di sini adalah ketika seseorang, sebagaimana pembahasan di video sebelumnya, menggunakan jalan musik sebagai suluk dengan memainkan satu nomor musik gitu, lalu kemudian orang yang ada di situ bisa ekstase gitu. Lalu ada satu orang seperti yang kita bahas di video sebelumnya, ada di situ tapi tidak mampu ekstase. Jadi bukan karena musiknya, menurut Hazrat Inayat Khan seperti itu, para kanca, melainkan karena ketidaksesuaian gitu, ketidaksesuaian antara tekstur batinnya yang mendengarkan dengan musik itu. Jadi di sini Hazrat Inayat Khan ingin mengatakan bahwa musik itu bisa membawa dari satu makom ke makom selanjutnya untuk seseorang, seperti itu, para kanca. Jadi misalnya untuk kita orang awam gitu, musik untuk naik ke makom selanjutnya menggunakan musik A. Lalu untuk anak tangga selanjutnya lagi menggunakan musik B, seperti itu, para kanca. Dan ketika kita masih berada di makom musik A gitu, lalu kita ikutan orang-orang yang sudah kafah misalnya gitu kan, udah sampai pada makom tertentu, kita tidak akan mendapatkan dampak apa-apa, para kanca. Bahkan akan mendapatkan dampak yang lain, mungkin bisa membuat kita gelisah dan lain sebagainya gitu, para kanca. Jadi musik itu akan memasuki sebuah batin gitu, mengikuti tekstur batin tersebut, seperti itu yang ingin dikatakan Hazrat Inayat Khan dalam hal ini, para kanca. Jadi terletaknya itu pada kesiapan batin si penerimanya gitu, sebagai tangga spiritualitas, seperti itu, para kanca. Dan musik akan tetap sebagai musik sebagaimana adanya gitu loh. Artinya sama seperti kalau kita perspektifnya material gitu ya, material
misalnya ada sebuah tangga gitu dengan jarak tangganya 50 cm 50 cm gitu. Dan ketika anak kecil menggunakan tangga itu, dia tidak akan mampu naik ke anak tangga selanjutnya karena jaraknya tinggi-tinggi seperti itu para kanca. Jadi ada satu tangga yang memang khusus untuk makom situ, seperti itu yang ingin dikemukakan oleh Hazrat Inayat Khan, seperti itu para kanca. Jadi di sini Hazrat Inayat Khan terasa sekali bahwa dia mempertahankan bahwa musik adalah tangga untuk spiritualitas. Musik adalah gerbang sebagai suluk. Seperti itu para kanca. Jadi ketika ada yang tidak berdampak, itu bukan karena musiknya, seperti itu para kanca, melainkan karena tidak sinkronnya antara musik dan tekstur batinnya gitu. Jadi di sini Hazrat Inayat Khan ingin menyampaikan bahwa kesiapan batin itu sangat diperlukan, seperti itu para kanca. Nah, sekarang kita masuk ke dimensi mistik dari suara para kanca. Ini udah mulai mengkerucut lagi para kanca. Kita udah mulai menangkap gagasannya sedikit demi sedikit. Bunyi akan lebih berpengaruh dibandingkan dengan dimensi pikiran para kanca. Karena suara mampu menembus pikiran, hati, dan jiwa. Karena suara lebih memiliki daya dibandingkan pikiran. Jadi seperti ini para kanca. Jadi apa ya? Ketika kita memikirkan sebuah kotak dari kayu gitu loh, ya udah kita memikirkan kotak dari kayu gitu. Tapi yang terlibat di sana itu hanya sedikit variabel, jadi enteng saja seperti itu para kanca. Tapi ketika kita menyebutkan gitu, misalnya kita menyebutkan kotak terbuat dari kayu, itu semua dimensi akan mengikuti, akan menopang gitu, akan mengeluarkan dayanya untuk untuk mewujudkan kotak dari kayu yang terucap itu para kanca. Dan ketika semua variabel dalam tubuh ikut menopang dengan dayanya yang sudah diucapkan gitu dengan berupa suara, maka akan meninggalkan kesan. Nah, kesan ini yang akan diakses oleh Hazrat Inayat Khan dalam hal ini. Seperti itu para kanca. Jadi makanya kekuatan zikir, dia sebetulnya ingin mengatakan itu para kanca. Ketika zikir itu terucap, maka semua variabel dalam diri itu ikut menopang kata yang terucap itu. Dibandingkan dengan hanya memikirkannya, seperti itu para kanca. Dan ketika asma-asma Allah itu disebutkan gitu loh, itu menurut Hazrat Inayat Khan itu akan membuat semua variabel musikal dalam diri kita itu memiliki daya gitu. dengan tiba-tiba memiliki daya dan menopang kalimat yang terucap, seperti itu para kanca. Dan makanya doa-doa atau apapun itu lebih akan memiliki daya jika diucapkan. Di sini Hazrat Inayat Khan ingin mengatakan bahwa disinilah sisi mistiknya dari suara itu para kanca. Dan seluruh alam ini keren sekali menurut saya. Jadi seluruh alam ini mengeluarkan suaranya sesuai dengan coraknya para kanca. Jadi ketika kita di gurun pasir, kita akan menangkap bunyi yang dikeluarkan oleh gurun pasir itu. Atau ketika kita di gunung, kita akan menangkap bunyi yang dikeluarkan oleh, yang diproduksi oleh gunung itu gitu. Dan itu bergaung terus menerus gitu loh. Musik itu kita terima secara terus menerus sehingga kita akan ikut masuk ke dalam
bunyi itu. Seperti itu para kanca. Jadi walaupun saat itu kita tidak membunyikan bunyi yang ada di gunung, tapi ketika kita masuk ke gunung dan bunyi itu dikeluarkan terus menerus oleh gunung gitu, diproduksi terus menerus oleh gunung, maka kita akan masuk ke dalam bunyi itu dan akan larut ke dalam bunyi itu. Seperti itu para kanca. Dan di sini Hazrat Inayat Khan mau mengatakan bahwa di bunyi itulah kita larut. Jadi walaupun tidak diucapkan oleh kita, tapi kita ikut larut. Seperti itu para kanca. Apalagi yang tadi sebelumnya kita bahas, diucapkan. Seperti tadi kita membahas sebuah kotak dari kayu, itu akan menimbulkan efek satu ini kan, daya tadi gitu loh. Dan ketika kita tidak mengucapkan pun, ketika semesta mengeluarkan suaranya, maka kita pun akan keluar daya-daya yang dihasilkan dari bunyi itu. Seperti itu para kanca, dibandingkan dengan hanya berada di pikiran. Seperti itu para kanca. Dan dari bunyi yang diproduksi oleh contohnya tadi itu gunung, itu akan menghasilkan kita menempati satu nada di antara nada-nada yang diproduksi oleh gunung itu. Seperti itu para kanca. Dan disinilah Hazrat Inayat Khan menggarisbawahi bahwa disitulah sisi mistik dari suara. Lalu kemudian selanjutnya adalah kata. Jadi setelah suara itu menjelma menjadi kata yang diproduksi, kalau ini oleh manusia, kalau kata para kanca. Dan kita akan melanjutkan sisi mistik dari kata ini di video-video yang akan datang para kanca. Dan di sini kita udah mulai melihat corak lugasnya dari seorang Hazrat Inayat Khan para kanca. Dari sebelumnya kita masih mengawang-awang, lalu di sini beliau sudah mulai mempertegas arah gagasannya. Dan kita akan membahas sisi mistik dari kata di video-video yang akan datang para kanca. Terima kasih para kanca yang sudah menyimak dari awal sampai akhir, dan bagi para kanca yang belum menyimak video-video sebelumnya yang membahas perihal dimensi mistik musik dan bunyi dari Hazrat Inayat Khan, silahkan linknya ada di deskripsi atau kunjungi playlist dimensi mistik musik dan bunyi Hazrat Inayat Khan para kanca. Yang belum subscribe, silahkan subscribe para kanca, itu gratis para kanca, dan itu akan berdampak positif buat kita agar lebih bersemangat dalam membuat konten-konten selanjutnya. Baik para kanca, kita akan melanjutkan sisi mistik dari kata yang merupakan gagasan dari Hazrat Inayat Khan di video yang akan datang. Akhir kata dari kami, misteri Timur Bumi, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya.